Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Tutor Matika dan kali ini kita akan melanjutkan membahas suku banyak ya, yaitu tentang teorema sisa. Nah, apa itu teorema sisa dan bagaimana penggunaannya dalam menyelesaikan soal? Simak videonya sampai selesai ya. Oke, teorema sisa berbunyi jika suku banyak fx dibagi oleh x min a bersisa k, maka fa sama dengan k. Nah, artinya jika fx dibagi oleh x min a, kemudian x ini kita keluarkan jadi x sama dengan a ya. Kemudian a-nya ini kita masukkan ke suku banyak ke fx-nya, maka hasilnya adalah k. Hasilnya adalah sisanya itu. Nah, seperti itu ya. Kemudian bagaimana menggunakannya dalam menyelesaikan soal? Oke, kita coba contoh pertama ya. Suku banyak fx dibagi x min 2 bersisa 25. Dan jika dibagi x plus 3 bersisa 5. Tentukan sisa pembagian jika fx dibagi oleh x kuadrat tambah x min 6. Nah, di sini suku banyaknya tidak diketahui ya. Cuman yang diketahui adalah pembagi dan sisanya. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapa sisanya kalau dibagi oleh bentuk kuadrat. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita gunakan teorema sisa. Oke, yang pertama, fx dibagi x min 2 bersisa 25. Apa artinya kalau kita gunakan teorema sisa tadi? Nah ini x min 2 kalau kita keluarkan x sama dengan 2. Berarti f2 gitu ya, sama dengan sisanya 25. Oke. Kemudian jika dibagi x plus 3 bersisa 5. Berarti artinya apa nih? Kalau dikeluarkan x plus 3, x sama dengan 3 ya. Berarti f min 3 sama dengan 5. Nah, oke itu ya. Nah, kemudian berapa sisa fx dibagi oleh x kuadrat ditambah x min 6? Ya, fx dibagi oleh x kuadrat tambah x min 6. Oke, karena bentuk kuadrat kita coba faktorkan ya. Fx berapa nih faktornya? Fx dibagi oleh x kuadrat tambah x min 6. Kita faktorkan dulu ya. Dibagi berapa? Kalau dikali hasilnya min 6 dijumlah hasilnya plus 1 ya. Berarti x min 2 sama x plus 3. Nah, faktor dari pembagi yang terakhir ini pasti sama dengan yang 2 tadi ya, x min 2 dan x plus 3 ya. Nah, biasanya seperti itu ya. Kalau tidak seperti itu, kalau nggak sama tidak bisa diselesaikan. Nah, oke. Nah, apa sisanya kalau dibagi oleh x kuadrat tambah x min 6, maka sisanya itu ya, sisanya pasti berbentuk AX plus B, berbentuk linier ya. Nah, inilah yang kita cari sekarang, AX plus B. Kita cari nilai A dan B-nya. Apa yang kita butuhkan? Ya, sesuai faktor dari pembaginya. X min 2 sama X plus 3. Maka kita butuhkan adalah F2. Berapa F2? Maka 2 kita substitusi juga ke sisanya ini, AX plus B ya. Berarti sama dengan F2 sama dengan A ditambah A kali X, berarti A kali 2 gitu ya. A dikali 2 ditambah B. Nah, sama dengan berapa tadi F2-nya? Sama dengan 25. Kita masukkan di sini. Sama dengan 25. Nah, selanjutnya apa nih? X plus 3 ya. Faktor dari pembaginya itu X plus 3. Berarti kita butuh F min 3 ya. F min 3. F min 3 substitusi min 3-nya ke sisanya ini. AX plus B. Ganti X-nya dengan min 3. Menjadi A kali min 3 ditambah B sama dengan 5. Ya. Nah, oke. Kita sederhanakan hasilnya di sini ya. A kali 2 berarti artinya adalah 2A tambah B sama dengan 25. Kemudian yang ini berarti min 3A ditambah B sama dengan 5. Nah, ini bentuknya apa? Bisa nggak untuk mencari A dan B-nya dari sini? Sangat bisa ya. Ini bentuknya adalah SPLD DP. Maka cara menyelesaikannya adalah dengan mengeliminasi ya. Karena ini koefisien B-nya sudah sama-sama 1, maka bisa langsung kita eliminasi ya, kita kurangi.
Berarti 2A dikurang min 3A jadi plus ya. 2 plus 3 jadi 5A. B-nya habis ya. Oke, 25 kurang 5, 20. Kemudian A sama dengan 20 dibagi 5, A sama dengan 4. Nah, seperti itu. Dapat A-nya tinggal substitusi ke salah satu persamaan ini ya. Untuk mendapatkan B-nya. Misalkan masukkan ke yang pertama saja. 2A tambah B sama dengan 25. Ya. 2A tambah B sama dengan 25. 2 dikali 4 ya. 2 dikali 4. Oke, ditambah B sama dengan 25. 8 tambah B sama dengan 25. Berarti B sama dengan 25 dikurang 8 berapa? 17 ya. Nilai B-nya sudah dapat 17. Maka sisanya sudah kita dapatkan sekarang ya. Sisanya tadi adalah AX plus B ya. Berarti jadi berapa? Sisanya sama dengan A-nya 4. Berarti jadi 4X ditambah 17. Nah, inilah sisanya ya. Oke, seperti itu cara menyelesaikan soalnya dengan menggunakan teorema sisa. Cukup mudah bukan? Oke, kita lanjut sekarang ke contoh yang kedua. Nah, contoh kedua. Ada variasinya di sini ya. Sebenarnya caranya sama ya. Cara menyelesaikannya hampir sama. Cuman di sini sekarang diketahui pembaginya itu ada yang berbentuk kuadrat juga ya. Oke, kita baca dulu soalnya. Suku banyak fx dibagi oleh x kuadrat min x bersisa 4 min 3x dan jika dibagi x plus 1 bersisa 3. Tentukan sisa pembagian jika fx dibagi oleh x kuadrat min 1. Nah, oke. Sekarang ke pembagi pertama dulu. Fx dibagi oleh berapa nih? X kuadrat min x. Kalau dia yang diketahui itu bentuk kuadrat, kita coba faktorkan dulu ya. X kuadrat min 1 faktornya adalah x dalam kurung x min 1 ya. Nah, di sini kita dapat dua faktornya. Kita keluarkan akarnya dari faktornya ini ya. Ini sisanya kita tulis dulu, sisa sama dengan 4 min 3x. Nah, di sini kan kalau kita keluarkan akarnya, x sama dengan 0, kemudian atau x sama dengan 1 ya. Berarti dari pembagian pertama kita peroleh 2 ya, kita peroleh 2 nilai. Yang pertama F0 ya. Berapa F0? Kita masukkan ke sini ke sisanya yang 4 min 3x berarti sama dengan 4 dikurang 3 kali 0 ya. 4 dikurang 0 berarti sama dengan 4 ya. Nah, kita masukkan X-nya. Kemudian yang kedua tadi akarnya adalah X sama dengan 1. Berarti kita peroleh F1 ya. F1 masukkan lagi ke sisanya untuk mencari nilainya ya. F1 berapa? Masukkan ke sisanya. 4 dikurang 3 kali 1. 4 dikurang 3 sama dengan 1 ya. Oke, F1 sama dengan 1. Nah, selanjutnya ke pembagi kedua. Dan jika dibagi X plus 1 bersisa 3. Nah, kalau ini langsung ya. Langsung kita peroleh F min 1 ya. Yang ini. Ini yang pertama tadi ya. Kemudian yang kedua. X plus 1 dibagi X plus 1 bersisa 3. Berarti kalau kita keluarkan X plus 1 jadi X sama dengan min 1. Maka F min 1 di sini ya. Sama dengan 3. Nah, sekarang ke pembagi yang terakhir yang ditanyakan ya. Berapa sisa pembagian jika fx dibagi oleh x kuadrat min 1? Ini juga langsung kita faktorkan ya. Fx dibagi oleh x kuadrat min 1 faktornya adalah x plus 1 sama x min 1. Nah, kemudian sisanya karena pembaginya kuadrat pasti sisanya itu berbentuk AX plus B, berbentuk linier gitu ya. Nah, ini yang kita cari sekarang ya. Berapa A dan B-nya. Oke, berarti sesuai yang kita butuhkan sekarang sesuai faktor dari pembagi yang terakhir ya. X plus 1, X min 1. Kalau kita keluarkan ini, X sama dengan min 1 sama X sama dengan 1.
ya. Berarti kita butuh F min 1. Ya, F min 1 mana? Oh ini ya, sama dengan 3. Sebelumnya kita masukkan ke sini dulu ya, ke sisanya ini AX plus B. Kalau X-nya min 1 berarti kita peroleh A kali min 1, kita langsung aja ya, langsung hasilnya di sini. Min A tambah B. Sama dengan berapa F min 1? Itu sama dengan 3. Kita pakai yang ini ya. Kemudian sesuai dengan pembaginya lagi, X sama dengan 1. Berarti kita butuh F1 ya. Berapa F1? Masukkan ke sisanya, yaitu AX plus B. Berarti A ditambah B. Berapa F1? Nah, kita peroleh dari pembagi yang pertama tadi. F1 sama dengan 1. Ya, yang ini ya. Sama dengan 1. Nah, dari sini kita nanti dapat A dan B-nya. Berarti di sini F0-nya kita tidak butuhkan ya, tidak kita gunakan. Karena yang kita butuhkan dari pembaginya adalah F-1 sama F1. Ya, F1 yang ini sama F-1 yang ini. F0-nya tidak kita pakai. Nah, seperti itu. Langsung kita eliminasi untuk mendapatkan nilai A dan B-nya. Ya, B-nya habis. Tadi di sini min A, jadi min 2A sama dengan 2. Nah, A-nya sama dengan minus 1 ya. Oke, kemudian tinggal kita substitusi ya ke persamaan yang mana saja ya, 1 atau 2 untuk mendapatkan nilai B-nya. Ke yang pertama atau yang kedua ya, A plus B sama dengan 1. Min 1 tambah B sama dengan 1, berarti B-nya 1 tambah 1 jadi 2. Nah, maka karena A dan B-nya sudah dapat, sisanya juga kita peroleh ya. Jadi sisanya berapa? Sisanya sama dengan AX plus B. A-nya adalah min 1, berarti jadi min X ditambah B-nya 2. Min X tambah 2. Inilah sisa pembagian Fx yang tidak diketahui suku banyaknya, ya, dibagi oleh X kuadrat min 1. Nah, seperti itu ya, variasi yang pertama ya. Oke. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Ya, ada lagi variasinya ya untuk soal yang menggunakan teorema sisa. Nah, ini contoh soal yang ketiga. Sekarang di sini ada 3 fungsi ya, ada 3 fungsi suku banyak. Ada fx, ada gx, sama hx ya. Di mana hx ini ada hubungannya sama fx sama gx ya. Oke, di sini adalah hubungannya adalah hx sama dengan fx dikali gx. Ya, kemudian masing-masing fungsi fx dan gx diketahui nih pembagi dan sisanya. Dan pembaginya masing-masing ini sama ya, pembagi fx dan gx ini sama. Biasanya seperti itu soalnya ya. Dibagi oleh x min 1 sama x plus 2, gx juga dibagi x min 1 dan x plus 2. Nah, tapi sisanya beda-beda ya. Oke, kita ke yang pertama. Fx dibagi oleh x min 1. Berarti artinya adalah F1 ya, sama dengan bersisa 2. Berarti sama dengan 2. Dan dibagi x plus 2 berarti F min 2. Sisanya 4. Sama dengan 4. Kita ke G. Ya, Gx dibagi oleh x min 1. Berarti G1 ya. Bersisa min 5. Oke, berarti sama dengan min 5. Kemudian G min 2 ya. Gx dibagi oleh x plus 2 bersisa min 1. G min 2 sama dengan min 1. Nah, berapa Hx dibagi oleh x kuadrat ditambah x min 2? Oke. Oke, tapi pertama kita cari dulu ini ya, karena ada hubungannya. Hx ya. Jadi triknya di sini adalah, di sini ada F1, G1, ada F min 2, G min 2. Maka untuk Hx ya, untuk Hx juga sama, kita cari H1 sama H min 2. Sama kayak F dan G-nya ya. Hx sama dengan Fx dikali Gx ya. Oke, kalau kita masukkan yang pertama F1 ya. Untuk X-nya 1, berarti kita peroleh H1. H1 berarti sama dengan F1 dikali G1. Nah, seperti itu. Kita masukkan nilainya F1 2 kan, G1-nya min 5. Berarti F1 ini 2 dikali min 5.
ya, sama dengan minus 10. Selanjutnya, eh, ada F-2, G-2. Berarti kita cari juga H-2 gitu ya. Berarti jadinya F-2 dikali G-2. Nah, kita masukkan nilainya. F-2 4, G-2 min 1. Jadinya 4 kali min 1 sama dengan min 4. Nah, sudah dapat H1 sama H-2. Kita lanjutkan sekarang. Yang ditanya adalah Hx jika dibagi oleh X kuadrat ditambah X min 2. Kita coba faktorkan. Sama nggak faktornya ini dengan dua pembagi tadi ya, yaitu X min 1 sama X plus 2. Berapa faktornya dari X kuadrat tambah X min 2? Ya, yaitu X min 1, kalau dikali hasilnya min 2 dijumlah 1. X min 1 sama X plus 2. Nah, seperti itu ya. Oke, ini sisanya pasti, ya, karena pembaginya kuadrat, sisanya pasti berbentuk AX plus B. Sama kayak yang contoh sebelumnya tadi, ya. Sekarang kita tinggal mencari A sama B-nya. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita masukkan yang tadi. Kita butuh apa nih? Pembagian terakhir. X sama dengan 1, X sama dengan min 2 ya. Oke. Berarti kita butuh H1 ya, sesuai pembaginya. H1. H1. Nah, X-nya 1 masukkan ke sisanya AX plus B, maka kita peroleh A ditambah B. Nah, berapa H1? Tadi kita udah cari di sini sama dengan min 10 ya. H1 sama dengan min 10. Masukkan. Kemudian H-2 ya, sesuai dengan pembaginya ya, yaitu X sama dengan min 2 ini kalau kita keluarkan. Berarti H-2. Masukkan ke sisanya AX plus B, kita peroleh min 2A tambah B. Berapa H-2? Nah, tadi kita sudah cari di sini H-2 sama dengan min 4. Oke, langkah selanjutnya tinggal di eliminasi ya. Kita eliminasi, B-nya habis, dapat nilai A. A dikurang min 2A jadi 3A. Kemudian yang ruas kanan jadi berapa nih? Min 10 dikurangi min 4. Min 10 tambah 4 berarti minus 6 ya. Berarti A sama dengan minus 6 dibagi 3. Minus 2. Oke, tinggal substitusi ke yang pertama saja ya, yang lebih mudah. Yaitu A tambah B sama dengan min 10. A-nya min 2 tambah B sama dengan min 10. Pindah ruas, B sama dengan min 10 tambah 2 jadi min 8. Udah dapat A sama B-nya, tinggal kita masukkan ke sisanya. Jadi, sisanya tadi adalah AX ditambah B. A-nya min 2 berarti jadi min 2X ditambah B-nya min 8 jadi min 8. Nah, seperti itu ya. Dapatlah sisanya. Bagaimana? Pembagian cara mencari hasil bagi dengan menggunakan teorema sisa cukup mudah bukan? Baik, semoga bisa dipahami dengan baik ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.